restrukturisasi akhirnya mungkin waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Apabila ternyata program ini dihentikan, apakah menurut Ibu perbankan kita sudah siap? Oke, jadi menurut saya ini suatu hal yang baik sekali dilakukan yang namanya restrukturisasi pada saat itu ya. Ternyata dari 800 triliun secara bertahap itu tinggal 280 triliun. Itu menunjukkan bahwa mereka mampu bayar dan mereka akhirnya tidak tutup. Coba kalau pada saat itu tidak ada program restru, saya rasa mereka begitu nggak bisa bayar, asetnya diambil, lalu mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tutup, dan itu membuat pengangguran baru, efeknya terhadap ekonomi itu buruk gitu. Nah, Maret ini kalau kita lihat, nanti akan ada kebijakan dari bank, di mana kalau mereka itu memang dilihat dari 3 pilar gitu ya, ternyata masih punya prospek bagus, hanya mereka punya kemampuan bayarnya lebih terbatas, itu biasanya direstrukturisasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Jadi sudah masuk restrukturisasi yang biasa, bukan yang spesial. Kalau ini kan lebih bersifat spesial karena ini melalui Perpu pada saat itu ya. Nah, yang kedua, kalau memang mereka tidak punya kemampuan bayar, itu biasanya cenderung ada negosiasi, apakah itu dijual asetnya untuk membayar utang gitu. Jadi dalam rangka menuju Maret, bank-bank sudah mulai mendeteksi debitur-debiturnya apa yang akan dilakukan. Jadi ada 2 metode. Metode pertama adalah restru dengan jangka waktu lebih panjang, yang kedua membantu mereka untuk menyelesaikan kredit gitu. Jadi saya rasa kesiapan dari debitur itu yang mungkin lebih penting dibandingkan banknya sendiri. Kalau bank sudah tahu mereka mau apa gitu. Nah, oleh karena itu mungkin debitur yang masih belum selesai bayar utangnya itu yang mungkin harus mulai memikirkan, saya mau apa nih? Apakah saya restru masih mampu bayar? Restrunya sudah masuk restru biasa gitu ya. Atau yang kedua memang mau menyelesaikan utang ini dalam jangka pendek pas Maret itu dengan cara menjual aset gitu. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi saya rasa sudah bagus sekali dalam waktu 3 tahun dengan 800 dari 290 itu sudah luar biasa. Artinya kebijakan itu sangat berhasil membuat survive-nya debitur-debitur perbankan. Gitu. Baik, kalau opsi pertama yang tadi Ibu sampaikan, restrukturisasi biasa. Iya, Lalu seperti apa nantinya untuk seluruh jumlah sisa restrukturisasi yang masih ada ini, betul. apakah bisa dialihkan ke restrukturisasi biasa? Iya, saya rasa mungkin nggak semuanya. Ada yang memang sudah tidak punya kemampuan ya, jadi mereka mungkin udah tutup, udah nggak beroperasi, dan kan ini karena restru berarti kan nggak bayar. Berarti mereka hanya jaminan saja, karena rata-rata pasti mereka ada jaminan. Ya jaminan itu paling tidak biasanya apakah dijual gitu ya, ataukah memang nanti dilelang gitu. Jadi ini tergantung nanti kompromi bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan. Tapi kalau yang mereka masih berusaha berarti kan masih ada cash flow. Dan dia juga pasti masih mampu punya kemampuan, hanya mungkin kemampuannya tidak seperti dulu. Kalau jangka waktunya tadinya 3 tahun lagi, terus mereka minta 5 tahun. Nah itu biasanya akan diperhitungkan oleh bank gitu. Jadi ini saya rasa juga kalau bisa dari sekarang mereka jangan nunggu jatuh tempo Maret gitu ya. Dari Januari ini debitur-debitur sudah mulai mungkin menghubungi bank juga demikian untuk bisa mengetahui ketika jatuh tempo itu sudah tinggal melakukan apa yang bisa dilakukan itu. Baik, opsi lain selain restrukturisasi biasa dan juga penjualan aset ini apa saja Ibu Afi? Oh bisa jadi gini, ada sebagian yang akhirnya kalau mereka masih bisa berusaha dan bagus, ya mereka bisa chip in saham dari investor ya, baik itu melalui IPO kalau masih bagus, atau mereka saham secara individu atau corporate lain untuk mengambil alih, itu juga bisa. Sehingga akhirnya utangnya bisa dibayarkan oleh si investor itu, sehingga perusahaan itu bisa tetap survive. Hanya kepemilikannya sudah mulai berubah, itu salah satu cara. Atau kalau mereka juga bagus bisa mengeluarkan obligasi baru kan, obligasi berarti juga itu di pasar bursa gitu ya untuk membayar utang. Jadi berbagai cara yang dilakukan. Karena waktu itu juga banyak perusahaan yang melakukan itu. Jadi mereka entah itu IPO atau mereka mengeluarkan obligasi untuk membayar karena pada saat itu kan suku bunga cukup mahal gitu. Itu cara-caranya. Taruhlah seluruh sisa restrukturisasi ini sebenarnya tidak bisa membayar restrukturisasinya. Dengan jumlah yang ada di sisa orang-orang yang harus direstrukturisasi. Menurut Ibu, apakah ini akan menggoyahkan perekonomian kita kalau ternyata dipindahkan ke restrukturisasi biasa atau harus menjual asetnya? Saya rasa enggak, karena bank itu sudah punya pencadangan. Jadi ketika kita melihat itu di restrukturisasi, masuk restrukturisasi, semua bank itu sudah mencadangkan. Nah, cadangan
cadangan itu ada hitungannya. Jadi berapa persen daripada keuntungan itu harus dicadangkan ketika ada yang macet, maka itu yang akan dilakukan untuk pencadangan tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bank itu jauh lebih siap. Karena begitu ada kredit sedikit bermasalah itu sudah mereka pencadangannya luar biasa. Apalagi bank-bank BUMN ya, itu mereka pencadangannya mungkin bisa 3 kali lipat gitu. Jadi saya rasa itu tidak akan mengganggu perekonomian, tidak akan mengganggu perbankan. Karena itu jauh lebih kecil dibandingkan kredit sendiri sudah berapa ribu triliun gitu. Kecil sekali itu. Mungkin hanya sekitar nggak sampai 5% lah. Baik, artinya dengan pencadangan yang ada, NPL perbankan ini tidak akan terancam? Iya, tidak akan sampai di atas 5% karena kan netnya 5% ya. Jadi semua akan menjaga seperti itu dan kalau kita lihat pasti kondisi saat ini OJK sudah memperhatikan menjelang Maret bank-bank dengan pengawasnya itu sudah ada early warning ketika mereka akan menghadapi NPL yang tinggi. Tapi kelihatannya kalau masing-masing bank sekarang itu kelihatannya NPL masih wajar-wajar aja. Baik, apakah mungkin perbankan ini juga memilih-milih portofolio mana yang akan dialihkan ke restrukturisasi biasa dan yang mana secara sektoral atau mungkin secara spesifik bisnisnya masing-masing yang harus langsung menjual aset? Oke, kalau saya lihat enggak, karena kalau kita di bank itu cenderung melihat segmennya dan juga kepemilikan gitu. Satu melihat ada laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu akan kelihatan bahwa dia tuh masih punya kemampuan nggak sih? Karena laporan keuangan itu harus diberikan setiap 6 bulan sekali. Sehingga dia dalam program restu atau tidak, dia harus memberikan. Sehingga bank itu akan memantau atau memonitor semua debitur-debiturnya. Baik itu yang kecil, yang besar, itu selalu dimonitoring. Nah dari situ sebenarnya bank sudah bisa mengetahui sebenarnya mana debitur yang bisa dinegosiasi untuk restru, mana yang memang sudah tidak punya kemampuan. Sehingga bisa membantu untuk menjualkan asetnya untuk bayar utang atau ya tadi menawarkan untuk menjual dalam arti ada kepemilikan saham lain untuk membayar utang gitu. Jadi biasanya sudah banyak skenario yang disiapkan oleh bank untuk menghadapi Maret ini gitu. Baik, dari segi Perbanas sendiri lebih mendukung restrukturisasi ini dihentikan atau diperpanjang? Oke, nah kalau kita melihat gini, ini kan masalahnya pandemi sudah selesai. Berarti tidak ada alasan untuk memberikan lagi restru yang sifatnya dalam kondisi tidak pasti karena memang ini kondisinya sudah dianggap tidak ada COVID lagi kan. Berarti ini sudah masuk dalam kondisi normal. Nah, kalau sudah dalam kondisi normal menurut saya mestinya ini sudah dalam kondisi juga normal. Kalau pemerintah mau bantu, mungkin bisa dibantu melalui PPA. Jadi dikeluarkan dari bank gitu ya, lalu asetnya dikembalikan ke PPA sehingga PPA bisa membayar kepada bank utangnya si debitur ini supaya debiturnya misalnya nggak mati ya atau debiturnya tetap bisa berusaha gitu. Ini bisa salah satu cara yang menurut saya bisa dilakukan karena PPA itu kan perusahaan yang milik pemerintah yang bisa mengalihkan aset dari bank-bank yang dulu pernah bermasalah kan.